Baik, di video kali ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah pemrograman visual ya. Nah, hari ini kita akan masuk dari materi tentang kondisi ataupun condition ya. Jadi nanti di kondisi ini ada terdiri dari 3 jenis kondisi ya, yang akan kita pelajari: if tunggal, if then else, lalu ada if else ya. Jadi sebenarnya fungsi dari kondisi ataupun condition ataupun selection ini bertugas untuk melakukan seleksi data ataupun melakukan seleksi proses dari kondisi yang ditentukan nantinya. Nah, kemarin kan di pertemuan sebelumnya di slide itu sudah saya jelaskan bahwa kondisi itu bisa digunakan dengan operator perbandingan ya, ataupun operator condition. Nah, kemarin di pertemuan minggu lalu sudah kita pelajari itu operator-operator perbandingan yang ada di dalam komputer seperti apa ya. Jadi nanti kita akan gunakan di dalam kondisi ini nanti sebuah operator perbandingan ya. Nah, jadi kita akan bahas if tunggal dulu. Nah, di if tunggal ini struktur penulisannya seperti ini kira-kira. Jadi nanti akan dilakukan sebuah eksekusi ketika kondisi yang ada bernilai benar gitu ya. Nah, struktur penulisannya diawali dengan perintah if, lalu di dalam ini ada kondisi. Nah, isinya ini adalah operator perbandingan ataupun operator kondisional. Lalu nanti jika isi kondisi ini bernilai true ataupun bernilai benar, maka statement yang ada di bawah ini akan dieksekusi ya, ataupun akan dikerjakan. Nah, ini pembuka dan penutup huruf awalnya untuk blok if ini. Jadi artinya jika kondisi yang ada ini bernilai true ya, jika kondisinya bernilai true, maka statement ini akan dijalankan. Nah, jika kondisinya bernilai false, nah apa yang dilakukan? Nah, ini apakah ini dijalankan statementnya? Tidak ya, tidak akan dijalankan. Jadi tinggal kalian menyesuaikan nanti kondisinya seperti apa gitu ya. Nanti akan setelah ini kita contohkan buat programnya ya. Nah, selanjutnya adalah if then else. Nah, if then else ini statement if then else dapat diartikan sebagai apa yang akan dikerjakan jika suatu kondisi bernilai true atau terpenuhi, dan apa yang akan dikerjakan jika suatu kondisi bernilai false atau tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau di if tunggal tadi kan akan dikerjakan jika bernilai true, kalau false tidak ada yang dilakukan. Nah, sedangkan di if then else ya, nah jadi jika nilai kondisinya bernilai true, maka ada yang harus dilakukan. Dan kalau nilai kondisinya bernilai false, maka ada juga yang akan dilakukan. Jadi ada berbeda ya antara if tunggal dengan if then else. Nah, kalau if then else ini struktur penulisannya kira-kira seperti ini. Diawali dengan if, lalu di dalamnya ada kondisi ya, lalu ada then ya kan, maka gitu ya. Maka di sini tuliskan statementnya. Lalu else sisanya kita tuliskan statement jika nanti bernilai salah. Nah, jadi kalau nanti nilainya bernilai true, nanti if yang di sini bernilai true, maka yang dilakukan yang ini. Tapi kalau kondisi yang di dalam if ini bernilai false, ya, maka yang dijalankan yang mana? Yang di bagian bawah ini, di bagian else, ya. Nah, jadi konsep kerjanya seperti itu, ya. Nah, jadi ketika ada nilai true, statement yang di dalam ini yang dikerjakan. Tapi jika kondisi di atas bernilai false, ya, bernilai false, sudah pasti akan dikerjakan adalah bagian else. Ya, jadi else ini kan artinya yang sisanya gitu ya. Apapun itu ceritanya, kalau sudah bernilai false, harus dijalankan di bagian else ini, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah if else if. Nah, ini bedanya dengan if then else tadi, if else tadi. Nah, kalau if else itu berarti kondisinya hanya ada 2. Ya, jika benar lakukan, jika salah lakukan. Nah, bagaimana nanti kalau kondisionalnya lebih dari 2? Nah, kalau kondisionalnya lebih dari 2, kita gunakan yang namanya if dengan jenis if else. Jadi if else ini bisa digunakan jika kondisi yang kita tentukan lebih dari 2. Ya, jadi misalnya kondisinya di sini ada
lebih dari 2, maka kita gunakan if else if, ya. Nah, jadi kondisi pertama gunakan if, ya. Lalu ini kondisinya nanti kita tentukan. Lalu jika terpenuhi, jika ini bernilai true, ya, maka yang dijalankan ini. Ya, pahami. Tapi kalau kondisi pertama bernilai false, ya, maka dia akan cari kemana? Dia akan cari ke bagian kedua di sini. Nah, kalau ini bernilai false, ya, kalau ini bernilai false, kondisi kedua bernilai false, maka dia cari ke sini. Dia akan cari ke kondisi selanjutnya, gitu ya. Tapi kalau misal ini bernilai false nih, kondisi pertama bernilai false, maka dia turun ke sini, ya kan? Lalu diuji, oh ini bernilai true, benar. Maka apa yang terjadi jika kondisi kedua bernilai benar? Maka statement kedua yang akan dieksekusi, ataupun program ataupun perintah yang kita lakukan untuk kondisi kedua akan dieksekusi, gitu ya. Lalu kalau sudah ketemu, apakah dicari lagi ke bawah? Tidak. Yang penting kalau sudah ketemu, nggak perlu dicari lagi. Berarti kan data kondisi yang ditentukan kan sudah ada, gitu. Jadi nggak perlu dicari lagi ke halaman selanjutnya, gitu ya. Nah, itulah penjelasan secara singkat penggunaan kondisi di dalam Java, ya. Nah, kita langsung demokan saja ke NetBeans. Saya buka NetBeans saya seperti ini, ya kan? Nah, saya buka dulu projectnya. Oke. Nah, saya akan buat project untuk pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ya, sorry. Saya buat file new project. Lalu Java N, lalu pilih Java Application, lalu next, lalu pilih di sini apa kita buat namanya, misalnya kondisi, misalnya nama project kita ya, kondisi, lalu if finish. Oke. Nah, ini kenapa jadi gini ya project saya ya? Ini saya coba close, bisa nggak ya? Oke, sudah. Nah, kondisi ini sudah ada ini, gini ya. Lalu sebentar ya. Source package. Oke, sebentar. Saya close aja dulu. Oke, nah di kondisi ini saya tambahkan frame baru seperti biasa ya kan. Saya kasih namanya misalnya form 1 finish. Oke, kok berbeda tampilan ya? Ke sini aja. Oke, udah. Nah, ini kan form kita ya, sorry. Nah, misalnya sebelum kita masuk ke if, nah misalnya saya mau buat dulu form pertama ini berisikan program untuk menjumlahkan data ya atau aritmatika sederhana dari pemrograman Java. Jadi misalnya kita mau menghitung hasil dua buah bilangan menggunakan aritmatika dasar, misalnya tambah kurang kali bagi gitu ya. Berapa hasilnya untuk dua buah bilangan yang diinput menggunakan text box. Nah, pertama saya desain dulu formnya seperti ini. Oke, nah ini saya buat namanya aritmatika sederhana misalnya. Oke, nah ini kalau mau dibesarin aja, nanti didesain format fontnya ya. Yang penting saya desain aja dulu inputannya. Lalu saya masukkan di sini sebuah label lagi. Saya buat namanya bilangan 1 ya. Oke. Lalu saya gunakan JText field di sini. Nah, seperti ini. Langsung. Ini JText field. Oke, lalu ini saya tarik ke sini. Ini misalnya. Lalu teksnya saya hapus ya. Saya pilih ini, lalu cari properti. Teksnya hapus, kan gitu ya. Lalu saya tambah label baru lagi di sini. Oke, nah ini saya ganti labelnya. Teksnya saya ganti jadi bilangan
2, ya kan? Lalu saya pakai text field lagi seperti ini. Nah, oke, ini teksnya saya hapus. Teksnya saya hapus. Lalu saya buat tombol. Nah, ini button di sini, ya. Lalu saya ganti teksnya, misalnya saya buat untuk menghitung hasil tambah. Jadi nanti eventnya berada di tombol tambah, dimasukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2, diklik tombol tambah, diproses hasil tambah bilangan 1 dengan ditambah bilangan 2 berapa gitu ya, kira-kira. Nah, lalu saya kasih label di sini di bawahnya lagi untuk menampung tempat hasil perhitungannya. Ini saya ganti teksnya yaitu hasil gitu ya. Lalu saya luruskan dulu. Oke, sudah. Lalu saya buat text box, text field lagi di sini. Nah, seperti ini. Lalu teksnya saya hapus ini. Nah, sudah. Jadi nanti skema pengerjaannya, skema menggunakannya, masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2. Lalu ketika diklik tombol tambah, hasil jumlah bilangan 1 ditambah bilangan 2 akan muncul di text box hasil ini, gitu ya. Nah, sebelumnya kita kasih name dulu setiap text box dan tombolnya gitu ya. Nah, ini saya ganti change variable name jadi txt misalnya bilangan bil 1 misalnya. Ya kan? Ini juga saya ganti change variable name-nya txt bil 2. Tombolnya juga seperti itu. Kalau tombol saya kasih aja name-nya btn tambah misalnya. Lalu ini saya ganti lagi txt hasil. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke program ya. Ingat tadi eventnya apa? Eventnya adalah ketika tombol diklik. Maka tombol ini saya klik kanan, saya pilih events, lalu pilih action, lalu pilih action perform. Ya kan? Nah, di sini saya tuliskan. Nah, nanti kan datanya berasal dari text box ini kan? Maka saya buat sebuah variabel untuk menerima inputan dari text box masing-masing. Misalnya saya buat variabel integer. Berarti kan nanti kita mau menghitung kan? Menghitung bilangan. Bilangan itu kan tipe datanya apa? Integer, misalnya bilangan bulat gitu ya. Menggunakan tipe data integer yang nanti sumber datanya dari text box ini. Lalu saya buat sebuah variabel ya. Saya tuliskan tipe datanya dulu integer untuk int untuk integer, lalu nama variabelnya bil 1 ya kan? Bisa juga langsung seperti ini, integer bil 2. Lalu saya buat lagi satu variabel untuk menampung hasil perhitungan nanti antara bilangan 1 dengan bilangan 2. Saya buat aja nama variabelnya hasil dengan tipe integer juga. Karena kan hasilnya nanti kemungkinan bilangan bulat gitu kan. Nah, lalu setelah kita buat variabelnya, lalu kita perintahkan variabel bil 1 menampung data dari text box masing-masing. Jadi bil 1, variabel bil 1 nanti akan menampung data dari text box txt bil 2 gitu. Maka saya tuliskan di sini bil 1 sama dengan txt bil 1 titik get text titik koma gitu ya. Nah, di sini ada error. Ini error kenapa? Karena setiap inputan yang ada di dalam text box dianggap string, ya kan? Ingat, statement ini minggu lalu juga sudah saya katakan. Setiap inputan yang ada di dalam text box dianggap tipe datanya string. Sedangkan variabel yang kita gunakan di sini bil 1 ini apa tipe datanya? Integer. Sudah pasti nggak sama kan? String dengan integer. String itu untuk karakter ataupun huruf. Integer itu untuk bilangan bulat. Maka di sini error dibilang. Ya, pasti itu errornya. Nah, itu lihat incompatible types, tidak sesuai, incompatible kan artinya. Maka karena tadi text box itu semua datanya adalah string, kita rubah dia menjadi integer dengan perintah apa? Maka saya terus ini perintahnya integer karena kita mau ubah dia menjadi integer ya. Integer i-nya besar titik parse int yang ini ya. Nah, lalu isinya itu kita pindahkan, saya pindahkan ini ke dalam ini. Ini semua saya pindahkan ke dalam ini, ganti s-nya jadi nama text box-nya. Ini kan nama text box kita ya, txt bil 1 titik get text. Ini perintah untuk merubah tipe data text box tadi menjadi integer. Yang tadi awalnya semuanya itu string dirubah menjadi integer ya. Begitu juga sekarang lanjutnya bil 2. Masukkan dulu perintah integer. I-nya huruf besar di awal ya, titik parse int yang ini pakai. Lalu tuliskan di sini apa?
textbox yang kita inginkan, txt build 2 untuk textbox ke 2. Get text. Lalu titik koma. Dan selanjutnya kita tinggal hitung. Berarti sekarang variabel hasil ini tadi seperti saya bilang bertugas menyimpan hasil jumlah bil 1 ditambah bil 2. Maka perintahnya di sini adalah hasil sama dengan bil 1. Isi dari bil 1 apa? Isi yang ada di dalam textbox bil 1, txt bil 1 ini kan gitu ya. Ditambah bil 2. Gitu ya. Jadi variabel hasil akan bertugas menampung bil 1 ditambah isi bil 2. Masing-masing bil 1 bil 2 ini kan datanya berasal dari textbox gitu ya. Ya, yang sudah kita rubah menggunakan parseInt ya. Sudah kita rubah yang tadinya isi dari textboxnya string menjadi integer. Oke, selanjutnya apa? Kita mau tampilkan isi dari variabel hasil itu, mau kita tampilkan ke dalam textbox hasil. Ini namanya tadi apa? Txt hasil. Harus diingat namanya ya. Maka perintahnya di bawah ini, txt hasil titik set text. Nah, isinya ini apa? Isi dari variabel hasil. Ya, maka ini kalau kita lihat error lagi, kenapa? Karena kan kembali seperti tadi yang saya bilang, isi dari textbox pasti harus string. Sedangkan sekarang kita mau di txt hasil kita masukkan data ya. Nah, kita tahu data yang mau datang itu adalah variabel integer, int kan. Variabel hasil ini kan tipe datanya integer. Mau kita masukkan ke textbox harus string. Gitu kan? Maka perintahnya di sini tambahin. Ini saya hapus dulu. Saya buat perintahnya value sorry, sebentar. Saya agak lupa nih. Bentar ya, value titik hasil titik bukan di situ ya, value, coba V nya pakai besar ya, value of, nah, saya cek dulu. Misalnya apa ya, sebentar ya. Kalau nggak salah sih memang kalau kita buat V harusnya muncul. Bentar ya, saya ingat dulu ya. Ya namanya ya. Sebentar, saya jadi lupa ini merubahnya ya. Kalau nggak salah, oke, kalau nggak salah string, maksud seperti string titik value of. Oke. Lalu ini isinya isi dari variabel hasil. Nah, jadi fungsi string titik value of ini untuk membuat si variabel hasil tadi yang integer menjadi string kembali, gitu ya. Kita coba jalankan. Saya klik form 1 ini, saya run file. Ya kan? Sebentar, dia masih nah, udah. Nah, saya masukkan bilangan 4, 2. Maka hasilnya harusnya kan 4 ditambah 2, hasilnya 6 ya. Saya klik tombol tambah. Nah, hasilnya 6. Saya ganti misalnya jadi 6. 4 tambah 6, 10. Gitu ya. 4 tambah 9, 13. Nah, itu sudah jalan. Nah, selanjutnya misalnya saya mau tambah untuk proses perhitungan yang lain, untuk kurang kali bagi, ya kan?
maka saya tambahkan tombolnya di sini. Di sini saya tambah tombol gini. Ini teksnya apa? Misalnya ini teks untuk kurang, misalnya ya. Lalu saya tambah lagi tombol nih. Sini tombol tambah lagi. Teksnya saya ganti ini untuk kali, ya. Lalu saya tambah lagi tombol, satu lagi di sini. Ini untuk tombol bagi, ya. Nah, ini sudah. Nah, ini diganti variable name-nya menjadi btn kurang, kan gitu ya. Lalu ini juga btn kali, lalu ini btn bagi, ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan programnya untuk setiap tombolnya, ya kan. Nah, misalnya tombol kurang nih, saya pilih events-nya action, lalu action perform. Nah, di sini ini ya btn kurang action perform. Nah, di sini seperti tadi sama yang ini, ya kan. Biar cepatnya ini saya copy, ya kan. Lalu saya paste di sini. Lalu saya ganti operatornya kurang menggunakan simbol minus, kan gini ya. Nah, begitu juga yang kali ke design ini event event action perform. Ini saya ganti, saya paste program kita yang tadi, ya. Lalu simbolnya ini ganti jadi untuk kali gunakan simbol bintang, kan gitu ya. Save lagi, kita tambah tombol untuk ini bagi mana bagi action event action perform. Nah, ini saya paste lagi, saya ganti jadi simbol slash untuk bagi, kan gitu ya. Nah, coba saya jalankan ulang, run. Nah, ini saya masukkan 5 tambah 2, ya 7, ya kan. Nah, 5 kurang 2 3, 5 kali 2 10, 5 bagi 2 harusnya berapa? 5 bagi 2 2,5 kan. Kenapa? Karena di variabel bagi ini, di tombol bagi, semua tipe datanya integer. Coba ini kita ganti jadi float untuk bilangan desimal, karena kan bilangan bulat kan, integer. Jadi kalau hasilnya pun 2,5 dibulatkan, 2,5 jadi 2 gitu ya. Coba kita ganti ini jadi float untuk menampung hasilnya, ya kan. Hasil sama dengan bil 1 bagi bil 2. Oke, coba run file 5 bagi 2. Nah, masih 2,0 ya. Jadi kalau ada perhitungan bagi, usahakan dia menjadi float semua. Ini ganti jadi float, karena kemungkinan kan hasil bagi nggak selamanya bilangan bulat, kan gitu ya. Bisa aja bilangan bulat yang dibagi, tapi hasilnya bisa saja jadi desimal, kan gitu ya. Maka kemungkinannya itu semua kita buat tipe data menjadi float gitu ya. Run file 5 bagi 2 2,5 sudah jalan ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih enak kan kita mendesainnya gitu ya. Nah, kalau kita jalankan programnya. Oke. Nah, kalaupun kita menjalankan ulang lagi ya, seperti kita tadi lagi ya hasilnya. Nah, ini masukkan datanya nanti sesuai keinginan kita, ya kan. Baru nanti tinggal klik tombol yang mau kita hitung. Nah, semua udah aman gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara menjalankannya ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan masih perhitungan-perhitungan biasa ya di programnya, sesuaikan dengan operator yang mau kita inginkan. Kita langsung masuk ke penggunaan conditional tadi, yang if tadi, mulai dari if tunggal. Misal, saya tambahkan frame baru di sini. JFrame form. Misalnya saya buat namanya form 2. Oke, kenapa dia harus ke sini ya? Saya selalu bingung. Ini saya. Sebentar ya. Setiap nambah objek baru dia ke bawah. Harusnya jangan gitu. Dia akan jadi indah. Bentar ya, ini ada gangguan di editor saya ini.
harus begitu-gitu, tapi nggak apa-apa lah ya saat ini ya. Oke, bentar ya. Kalau saya close lagi, sebentar saya coba lagi, kan? Dia ke bawah lagi. Harusnya dia di sini nih, biar rapi tabnya gitu. Oke lah, biar saja dulu gitu ya. Nah, kita coba if tunggal. Ya, nah misalnya contoh kasusnya seperti ini nih. Saya mau buat form. Saya akan buat form yang inputernya ada satu saja di sini. Nah, lalu saya buat text field saja inputernya, get text field seperti ini. Nah, saya buat kecil aja seperti ini. Lalu ada tombol. Di sini tombolnya saya buat sepanjang di sini, sepanjang ini. Ya kan? Lalu nanti hasilnya akan muncul di bawah ini, gitu ya. Misalnya saya pakai label di sini, gini ya. Nah, misalnya di sini labelnya saya kasih teksnya keterangan, ini ya. Lalu ini saya buat keterangannya nilai akhir, gitu. Jadi saya mau buat form untuk menghitung nilai atau untuk menentukan nilai yang diinput itu lulus atau tidak, gitu ya. Jika nanti nilainya lebih besar dari 60, berarti akan muncul nanti di keterangan ini Anda lulus, gitu ya. Tapi kalau nanti nilainya di bawah 60, tidak akan ada muncul apa-apa, gitu ya. Nah, ini teksnya di text boxnya saya hapus dulu karena nanti bakal kita input. Di buttonnya saya ganti jadi proses misalnya ya. Nah, lalu buttonnya saya kasih ganti nama jadi btn proses. Oke. Lalu sini saya ganti namanya txt nilai misalnya. Oke. Lalu ini label ya. Nah, labelnya kan nanti ada perubahan di sini ya. Saya kasih nama lbl cat. Saya singkat aja cat gitu aja ya. Nah, berarti prosesnya nanti di mana eventnya? Di tombol proses. Maka saya klik kanan. Event action perform. Nah, di sini programnya ya. Oke, nah ini saya hapus, saya ganti. Lalu pertama apa? Saya tampung dulu. Kuncinya itu, pertama apa yang harus dilakukan? Saya mau menampung data nilai yang ada di text box ini nanti kan. Maka saya sediakan variabel untuk menampung data ya dari text box ini. Kan gitu ya. Nah, source di sini saya buat integer nilai. Saya buat variabel nilai untuk menampung data text box tadi. Lalu saya uji di sini. Nilai, saya buat tulis perintahnya sama dengan integer, ingat seperti tadi. Ya, titik parse int dari variabel nilai. Bukan dari text boxnya, txt nilai titik get text. Kan gitu ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah benar. Lalu kita uji. Maka kita teruskan di sini tadi seperti materi di slide tadi. If tunggal ya. Lalu kita gunakan patokan kondisinya siapa? Isi dari variabel nilai. Maka di sini if variabel nilai lebih besar sama dengan 60, maka apa yang harus terjadi gitu ya? Maka di sini saya tuliskan lbl cat titik set text apa? Nah, saya buat tuliskan di sini keterangan titik 2 Anda lulus. Misalnya seperti itu. Save. Ya, lalu coba saya run program. Oke, nah ini sudah muncul nih, ya. Nah, misalnya saya masukkan 60. Nah, kalau kita ujikan, kalau kita lihat programnya, kan nanti berarti isi dari text box ini akan ditampung oleh variabel nilai, ya kan? Angka 60 di dalam text box akan ditampung oleh variabel nilai. Maka diuji di bawahnya, if isi variabel nilai sekarang berapa? 60. If 60 lebih besar sama dengan 60, benar. Karena logik operator perbandingannya apa? Lebih besar sama dengan, ya kan? Apakah 60 lebih besar sama dengan 60? Benar. Maka nanti perintahnya apa kalau true? Ini yang dijalankan. Label keterangan
set teksnya menjadi ini, keterangan Anda lulus. Maka saya coba klik tombol proses. Nah, ini dia kan, Anda lulus. Gitu ya. Nah, misalnya saya jalankan ulang. Ketika saya mau menuliskan nilai akhirnya adalah 59. Ya kan? Nah, diuji berarti sekarang 59 disimpan oleh variabel nilai, ya kan? Maka diuji di bawahnya, apakah 59 lebih besar sama dengan 60? Enggak, kan? False itu kan? Nah, apakah ini dijalankan? Tidak. Berarti tidak akan ada respon di form kita, di aplikasi kita. Misalnya saya klik proses. Nah, tidak ada perubahan apa-apa kan? Nah, tidak ada ya. Tapi kalau misalnya saya ganti nilai menjadi 79, saya klik, nah muncul Anda lulus. Oke, bisa kan? Nah, jadi if tunggal hanya seperti itu. Akan dilakukan proses jika bernilai true. Kalau false tidak ada yang dilakukan, gitu ya. Nah, jadi itu yang berbeda. Itu yang membuat if tunggal itu lebih spesifik. Karena dia hanya mengerjakan yang benar saja. Kalau salah tidak dikerjakan. Gitu ya. Jadi Pak, ini ribet lah Pak. Masa nggak ada respon ya kalau bernilai false? Nah, kalau kita ingin kondisi yang ini punya respon, ya kan, ada responnya, maka kita gunakan if else gitu ya. Nah, ini saya stop, saya tambah lagi program untuk frame selanjutnya supaya detail ya. Saya buat aja namanya form 3, ya kan. Di form 3 ini, form 3 yang turun ke bawah. Ini saya geser saja lah. Nah, seperti ini. Itu salah. Nah, udah. Saya desain seperti di form 2. Biar cepat ya, ini bisa juga. Boleh kita blok karena desainnya hampir sama kok. Nah, ini saya blok, saya copy. Nah, saya pindahkan ke form ketiga biar cepat ya. Paste atau Ctrl V juga boleh. Nah, ini kan udah masuk ya. Tinggal kita sesuaikan ukuran. Nah, sudah ya. Nah, jadi yang di form 3 ini nanti text box-nya prosesnya apa? Jika nanti kondisinya bernilai benar, jalan. Kalau kondisinya nanti bernilai salah, ada juga eksekusinya, gitu ya. Nah, sekarang kita ganti dulu variabel name-nya. Kalau masih sesuai, udah nggak masalah. Text nilai, ini btn proses. Lalu yang ini LBL keterangan, oke sudah pas. Nah, selanjutnya adalah kita buat programnya di sini. Event, action perform. Wah, ini kok ikut juga dia programnya ya. Oke lah, nggak apa-apa, ini kita sesuaikan. Kan ini tadi tombol action perform ya. Maka tinggal kita tambahin else-nya di sini. Ini. Ya kan? Nah, else-nya apa? LBL keterangan. Titik set text apa? Isinya menjadi keterangan Anda tidak lulus misalnya. Oke, sudah save. Kita coba jalankan form 3. Oke. Run. Nah, kita lihat hasilnya nanti di sini. Misalnya kasih nilai 69, Anda lulus. Kalau misalnya kasih nilai 59, Anda tidak lulus. Jadi sudah ada respon. Mau 20 juga Anda tidak lulus. Misalnya diisi. Pokoknya selama kondisi pertama benar yang dijalankan yang ini. Tapi kalau kondisi pertama salah, maka yang dijalankan adalah bagian else, gitu ya. Nah, ini dia 70. Proses. Nah, kita lulus ya kan. Nah, selanjutnya adalah untuk menggunakan form yang menggunakan if else if, gitu ya. Nah, itu yang akan kita buat selanjutnya. Nah, jadi kalau if else if tadi akan dikerjakan kalau isinya lebih dari 2 kondisi, gitu kan. Nah,
Jadi bisa dikerjakan jika kondisinya lebih dari 2. Contohnya apa ya? Nah, untuk menentukan nilai huruf saja. Misalnya, jadi inputnya nanti ada nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, lalu dihitung nilai akhirnya. Lalu ketika dapat nilai akhir, dihitung, ditentukan nilai hurufnya apa, gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Saya buat dulu formnya. Frame form, saya buat form 4 ya. Form 4. Oke. Nah, kita pindahkan aja 4. Oke. Nah, form 4. Saya buat dulu inputannya. Tinggal sini, saya kasih judul di sini ya. Ini hitung nilai akhir, misalnya seperti itu, dan nilai huruf. Saya atur teksnya, ukurannya di font. Ini saya buat ukuran di 12 bold. Ini bisa seperti ini ya, buat kecil ya, 12, 24. Nah, bisa seperti itu ya. Lalu kita masukkan label, nilai tugas, teks nilai tugas, ini box, kita ganti lagi nilai tugas, kita ini segini. Oke, lalu teksnya harus kosongkan saja ini. Dan lalu selanjutnya tes ini nilai tes. Lalu buat text boxnya lagi. Oke. Lalu ini untuk nilai UAS. Lalu ini untuk text box nilai akhir ya, nilai UAS ya. Nah, seperti ini. Lalu saya buat tombol. Nah, seperti ini. Saya buat panjang aja biar nanti lihat ya kan, biar full gitu ya. Oke. Nah, lalu ini tombolnya saya ganti teksnya. Hitung misalnya gitu ya. Itu lalu saya kasih label lagi di bawah ini. Seperti ini. Nilai akhir misalnya, muncul nanti nilai akhirnya gitu ya. Lalu pakai text field lagi, nanti muncul nilai akhirnya di sini. Oke. Ini segini aja juga boleh panjangnya. Sorry. Ini teksnya kita ganti jadi kosong. Ya, kita kosongkan dulu ya text boxnya. Lalu nilai huruf juga kita tambahkan di bawahnya. Ini. Oke. Baru di sini nilai huruf. Kita buat di sini, simpan di sini aja. Oke. Ya. Text boxnya di sini. Nah, lalu masing-masing kita kasih name ya, jangan lupa. Kita ganti txt tugas misalnya. Lalu ini txt UTS. Lalu ini txt UAS. Lalu ini UTN itu. Lalu ini txt NA misalnya buat nilai akhir gitu ya. Lalu ini txt NH nilai huruf gitu ya.
Jadi actionnya nanti berada di tombol hitung ya kan. Kalau kita jalankan run file, ya nanti semua dimasukkan nilai akhirnya berapa, nilai tugasnya berapa, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa. Lalu kita klik tombol hitung, nanti akan dihitung berapa nilai akhirnya. Muncul juga nanti di sini nilai hurufnya, gitu ya. Nah itu skemanya. Ini saya ganti dulu nilai huruf. Oke ya, berarti di tombol hitung ya. Maka klik kanan tombol hitung, lalu event action perform. Oke. Nah, nih. Sini. Berarti apa aja inputannya? Inputannya adalah nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, kan gitu ya. Nah, itulah inputannya ini masukkan ke dalam variabel ya kan. Nah, maka di sini saya buat variabelnya semua. Integer kemungkinan nilai akhir nanti kan ada desimal ya, maka semua saya buat float. Float nilai tugas, ya kan? Float nilai UTS, variabelnya UTS, float nilai UAS, lalu float nilai akhir, saya kasih nama variabelnya NA. Terus satu lagi variabel string untuk menyimpan nilai huruf, saya kasih nama variabelnya NH. Oke, lalu sini kita masukkan variabelnya menampung data dari text box dengan cara kan seperti yang tadi, tugas sama dengan, karena kita mau pakai float ya, maka di sini saya tuliskan float titik parse float dari apa? txt tugas, kan itu tadi ya namanya kan, get text, kan gitu ya. Oke, lalu UTS float variabel UTS gitu ya, parse float dari txt apa tadi namanya, saya lupa pula. Ini dia ya, saya lihat UTS U nya oke, huruf besar semua ya, txt UTS titik get text. Nah, ini dia ya. Lalu begitu juga UAS float, harus huruf besar awalnya ya, parse float, lalu txt UAS titik get text. Oke, lalu kita hitung nilai akhirnya. NA sama dengan, rumusnya kan 2 dikali tugas tambah 3 dikali UTS tambah 5 dikali UAS. Lalu keseluruhannya dibagi 10. Nah, sudah ya. Nah, ini dia. Nilai akhirnya sudah dapat. Nah, kita mau coba uji kondisinya untuk menentukan nilai hurufnya. Nah, misalnya aturan kondisinya seperti ini. Nah, jika nanti ya, jika NA lebih besar sama dengan 80, maka nanti ini nilai hurufnya adalah A. Jika NA nanti lebih besar sama dengan 75, maka nilai hurufnya adalah B+. Nah, aturannya seperti itu ya kondisinya. Jika NA nanti lebih besar sama dengan 70, maka ini nilai hurufnya adalah B. Nah, jika NA lebih besar sama dengan 65, maka nilai hurufnya adalah C+. Ya. Nah, selanjutnya jika nilai akhir lebih besar sama dengan 55, maka nilai hurufnya adalah C. Lalu jika NA lebih besar sama dengan 50, maka ini nilai hurufnya adalah D. Ya. Jika terakhir NA lebih kecil dari 50, maka ini nilai hurufnya E. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa kondisi? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau kondisinya seperti ini ada 7, maka kita gunakanlah if else if tadi. Ya, karena if else if digunakan jika kondisinya lebih dari 2. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita konversi itu ke sini ke program kita. Maka di sini tinggal saya tuliskan if NA lebih besar sama dengan 80, kan gitu ya. Maka ini apa dituliskan? Tadi apa itu tulisannya? Ya kan? Maka di sini variabel apa yang menampung nilai hurufnya? Variabel NH. Maka di sini tulis NH sama dengan A. Ini. Oke. Lalu else spasi if NA lebih besar sama dengan 75, maka NH
sama dengan B+. Else if NA lebih besar sama dengan 60, 70, sorry. Ini saya buat NH B. Else if NA lebih besar sama dengan 65, NH sama dengan C+. Else if NA lebih besar sama dengan 55 tadi ya, maka ini NH sama dengan C, kan gitu ya. Lalu else if NA lebih besar sama dengan 50, NH sama dengan D. Lalu sisanya yang terakhir itu nilai E kan. Nah kalau yang paling akhir gunakan else saja. Di else nggak perlu ada kondisi, langsung aja else buka kurung awal, langsung tuliskan NH sama dengan E gitu ya. Jadi else ini tanpa ada kondisi karena dia adalah pilihan terakhir. Jadi ini akan dijalankan, else akan dijalankan jika kondisi yang di atas ini sudah tidak benar lagi. Jika semua ini bernilai false, maka yang jalan adalah else. Apapun itu yang terjadi, pasti yang dijalankan haruslah else, gitu ya. Nah, sini kan sudah dapat kita NA sama NH-nya. Tinggal kita memindahkan hasil variabel NA dan NH ke text box masing-masing. Yang ini kan. Maka codingnya apa? Di sini saya tuliskan txt NA gitu ya. Get text. Nah, kan gitu ya. Berarti di sini string titik value of titik value of titik value of variable NA gitu ya. Lalu satu lagi txt NH titik get text dengan string titik value of NH. Oke. Wow, kenapa nih? Sebentar ya, bukan get text, sorry, set text, sorry, set, bukan get. Get itu mengambil, set itu kan men-setting gitu ya. Lalu kita start, kita jalankan programnya, run file. Nah, ini sudah, kita masukkan nilai tugasnya 70, nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 75. Maka kita klik tombol hitung, muncul hasilnya 75,5 nilainya. Nilai hurufnya adalah B+. Kalau misalnya saya naikkan nilainya 90, nilai tugasnya 88, UTS-nya, UAS-nya 90. Kita lihat hasilnya. 80, 9,4, nilai huruf A. Ya kan? Tapi kalau misalnya saya buat 60, ini 61, yang ini 65. Kita lihat hasilnya. 62,8. Berarti kalau 62,8 nilai hurufnya di mana? Di C kan? Lebih besar dari 55 kan? 62,8. Ya kan? Nah, jadi ini dapat nih. Kalau misalnya saya isi aja ini 0 gitu. Nah, nilainya D 50,8. Betul nggak? Nah, jika nilai 50 ke atas lebih besar sama dengan 50, maka nilai hurufnya D. Kan gitu ya? Nah, ini dia. Gitu ya. Oke, nah jadi gitu materi kita hari ini di kondisi. Tinggal kalian coba nanti di laptop masing-masing ataupun di PC masing-masing. Nanti akan saya kirim ke GC, ke Google Classroom, yang harus kalian uji coba ataupun kalian praktikum, dan juga nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, dan juga form bukti praktikum nanti saya akan kasih biar gampang, biar satu format semua kita form bukti praktikumnya ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan melalui video materi kali ini. Nanti tinggal kalian coba di laptop kalian masing-masing ya. Saja mungkin nanti bisa komunikasi dari GC ataupun WA di materi hari ini. Silakan tunggu materi-materi kita di minggu depan ya. Terima kasih.